Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Target Portofolio Naik 100% dan Membuat Uang Jadi Double. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Ada berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan portofolio, bahkan membuat portofolio menjadi double atau naik 1 kali lipat. Salah satu caranya adalah dengan mengejar 1 juta lembar saham. Diharapkan apabila kinerja perusahaan terus tumbuh dengan semakin banyak lembar saham yang dimiliki, akan membuat perolehan dividen semakin besar. Dan dengan memanfaatkan efek compounding dividen dan kenaikan harga saham, portofolio bisa tumbuh lebih optimal. Bahkan diharapkan bisa naik 1 kali lipat. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengejar 1 juta lembar saham itu? Mengejar 1 juta lembar saham adalah perjalanan panjang di pasar modal, apalagi jika modal kamu sangat terbatas. Kamu akan menghadapi banyak tantangan, butuh ketekunan, dan harus memiliki harapan agar bisa mencapainya. Jumlah tersebut mungkin terdengar seperti angka yang besar dan sulit dicapai. Namun, apabila kamu punya tekad yang kuat dan strategi yang jelas, hal itu tidak mustahil untuk dicapai. Misalnya, dengan harga saham Rp5.000, artinya kamu butuh dana sekitar 5 miliar. Apakah kamu punya dana sebanyak itu sekarang? Mayoritas dari kita tentu belum punya dananya. Meski saat ini belum punya dananya, tapi bukan berarti hal itu mustahil. Kita harus memutar otak agar memperoleh lembar saham yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Tentu saja dengan melakukan top up dana secara rutin. Tapi, kamu juga bisa melakukan beberapa cara lain di luar top up dana agar pertumbuhan lembar bisa semakin maksimal. Sebagai saran, menurut saya sebaiknya fokus dulu pada 1-2 saham yang menurutmu paling bagus, agar target lembar saham bisa tercapai dengan lebih realistis. Tentu saja, semakin banyak pilihan saham, semakin banyak juga dana yang kamu butuhkan. Artinya, agar dana yang kamu miliki bisa dialokasikan dengan maksimal, sebaiknya fokus dulu pada 1-2 saham terbaik. Karena ingat, angka 1 juta lembar saham itu bukan suatu hal yang mudah. Kamu butuh strategi yang jelas agar bisa mencapainya dengan lebih cepat. Selain itu, kamu butuh konsistensi jangka panjang agar bisa terus mengumpulkan lembar demi lembar. Tujuannya agar jumlah lembar yang kamu miliki bisa terus bertambah dari tahun ke tahun. Butuh rencana yang jelas, strategi yang terarah, dan riset kecil agar lembar saham yang kamu kumpulkan bisa semakin optimal. Setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu: pertama, memanfaatkan penurunan harga saham yang signifikan. Semakin rendah harga saham, semakin banyak lembar saham yang bisa kamu kumpulkan. Ini logika sederhana yang jarang diperhatikan. Kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu, hanya fokus pada selisih harga saja. Artinya saya hanya melihat, apabila harga saham turun dari 6.000 ke 4.000, artinya ada penurunan sekitar 33%. Fokus saya hanya di 33%-nya saja, dan berpikir bahwa ada kesempatan memperoleh profit jika harga naik lagi ke angka 6.000. Meski hal itu benar, tapi sebenarnya ada hal lain yang bisa kamu lihat, tentunya dari persepsi yang berbeda, yaitu selisih lembar saham. Saat harga saham di angka 6.000, uang 100 juta yang kamu punya hanya bisa memperoleh 16.000 lembar saham berdasarkan tampilan yang bisa kamu lihat ini. Tapi apabila harganya turun ke 4.000, kamu jadi bisa memperoleh 25.000 lembar saham dengan uang yang sama. Dengan kondisi ini saja sebenarnya kamu berpotensi memiliki 8.000 lembar saham yang lebih banyak dibanding mereka yang beli di harga Rp6.000. Artinya, apabila kamu lihat dari sisi yang berbeda, ada potensi memperoleh lembar saham yang lebih banyak saat harga turun. Kita tidak lagi berbicara tentang berapa persen harga turun, tapi berapa banyak lembar saham yang bisa diperoleh saat harga turun. Kedua, mereinvestasikan kembali dividen yang diterima. Semakin banyak lembar saham yang kamu miliki, dividen juga akan semakin banyak. Semakin banyak dividen yang kamu terima, semakin banyak juga lembar saham yang kamu bisa beli lagi dari dividen itu. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah konsep reinvest dividen. Bisa diterapkan untuk memperoleh lembar saham yang semakin banyak. Dividen itu bisa diibaratkan seperti kamu menerima bonus dari kantor, di mana diperoleh setiap tahun dan nominalnya sesuai dengan kinerja perusahaan di tahun sebelumnya. Artinya dengan dividen, kamu seperti punya dana tambahan untuk membeli saham lebih banyak.
Kita gunakan contoh agar kamu lebih paham. Misal, pada harga 4.000 kamu punya lembar saham sebanyak 25.000 lembar. Apabila perusahaan bagi dividen 300 per lembar, artinya di tahun tersebut kamu dapat dividen sekitar 7,5 juta rupiah. Nah, dividen 7,5 juta ini kamu anggap sebagai bonus dan belikan lagi saham dengan harga 4.000 per lembar, sehingga mendapat 1.875 lembar saham baru. Jadi, total lembar saham yang kamu miliki sekarang bukan lagi 25.000, tapi sudah menjadi 26.875. Di tahun berikutnya, apabila perusahaan tetap bagi dividen sebanyak 300 per lembar, nah berarti dividen yang kamu terima bukan lagi 7,5 juta, melainkan menjadi 8.062.500. Artinya ada kenaikan sekitar 500.000 karena lembar saham semakin banyak. Dari yang awalnya 25.000 menjadi 26,8 lembar saham. Nah, di tahun depan kita gunakan lagi uang 8 juta yang kita terima dari dividen untuk membeli lembar saham baru. Hal itu membuat total lembar saham kamu jadi lebih banyak dari tahun ke tahun. Sehingga di tahun ketiga, potensi dividen yang kamu terima bisa lebih banyak lagi dari 8.062.500. Konsepnya sederhana seperti itu saja. Lakukan hal ini secara konsisten dari tahun ke tahun. Hasilnya, tanpa kamu sadari, lembar saham akan semakin banyak dari waktu ke waktu. Meski begitu, kamu harus ingat, untuk mencapai 1 juta lembar saham, tidak boleh hanya mengandalkan dividen yang diterima, tapi juga harus konsisten melakukan top up dana. Dengan top up dana, lembar saham kamu bisa bertambah dengan lebih cepat, sehingga tidak hanya bergantung dari dividen saja. Poin ketiga, take profit sebagian jika harga sudah sangat tinggi untuk beli lagi di harga lebih rendah. Strategi ini juga bisa kamu lakukan agar lembar saham bisa semakin banyak. Caranya adalah dengan melakukan penjualan apabila harga saham sudah terlalu tinggi dan menunggu harganya turun agar lembar saham bisa semakin banyak. Strategi ini merupakan step lanjutan dari langkah pertama. Misal, kamu sudah punya 25.000 lembar saham saat membeli harga Rp4.000. Nah, saat harganya naik ke angka 6.000, kamu bisa lakukan penjualan sehingga memperoleh uang sekitar 150 juta. Nah, uang 150 juta ini kamu siapkan sebagai dana cadangan. Sehingga saat harganya turun lagi ke angka 4.000, kamu bisa beli lagi saham dengan nominal uang yang sama. Artinya, lembar saham kamu bisa semakin banyak. Karena di harga 6.000 kamu dapat 25.000 lembar saham. Tapi di harga 4.000, kamu jadi memiliki 37.500 lembar saham. Dengan kata lain, saham kamu bertambah sebanyak 12.500 dengan memanfaatkan penurunan harga saham dari 6.000 ke 4.000. Meski terlihat sangat menarik, strategi ketiga ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena kita akan melakukan penjualan saham untuk beli lagi di harga yang lebih rendah. Artinya, strategi ini akan berhasil apabila saham kembali turun. Masalahnya, banyak orang yang jual saham untuk berharap harga kembali turun, tapi pada kenyataannya harga malah naik lebih tinggi. Hasilnya, kamu beli lagi di harga yang lebih tinggi dan lembar saham menjadi lebih sedikit. Satu saran yang bisa saya sampaikan apabila kamu ingin menggunakan strategi ketiga ini adalah jual saat saham mencapai titik all time high. Apabila saham itu naik signifikan dan menyentuh all time high, biasanya harga saham akan kembali turun. Cara ini bisa dikatakan lebih aman dibanding kamu menjual saham pada harga yang sebelumnya sudah pernah disentuh. Meski begitu, setiap saham punya karakternya masing-masing, sehingga kamu harus sesuaikan lagi. Yang jelas, pastikan lembar saham yang kamu miliki bisa lebih banyak dan bukan malah sebaliknya. Tujuan akhir dari mengejar 1 juta lembar saham adalah passive income dari dividen. Saat kamu mencapai target lembar saham yang diinginkan, kemungkinan besar dividen yang kamu terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kamu harus ingat bahwa apabila perusahaan terus tumbuh, dividen di masa depan tentu akan jauh lebih besar dibanding dividen saat ini. Tapi meski kamu hanya berpatokan pada dividen saat ini, apabila lembar saham kamu sudah berhasil dikumpul, tetap saja dividen yang diterima setiap tahun menjadi besar. Intinya yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan lembar saham sebanyak mungkin. Secara umum ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan investasi dan trading. Saya sudah sering membahas berbagai topik tentang investasi, tapi bagaimana dengan trading? Jika investasi biasanya punya time frame jangka panjang, trading biasanya identik dengan time frame jangka pendek. Artinya kita memanfaatkan pergerakan harga
untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Meski begitu, kamu tetap harus selalu pertimbangkan potensi resikonya juga. Ingat, apabila kamu mencari profit yang besar, kamu juga harus siap dengan resiko yang besar. Begitu juga sebaliknya. Dan tentu, semua potensi resiko itu jadi tanggung jawab kamu sendiri. Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Berbicara tentang trading, saya tertarik membahas satu fitur terbaru yang ada di aplikasi Ajaib Sekuritas, yaitu Extra Buying Power sampai 6 kali. Bagi yang belum tahu, Extra Trade Limit adalah fitur yang disediakan oleh Ajaib untuk seluruh nasabah yang dapat digunakan untuk trading dengan buying power melebihi saldo RDN. Untuk membeli saham pilihanmu dari daftar saham yang terdapat menggunakan Trade Limit Ajaib. Beberapa keunggulan dari fitur Trade Limit Ajaib adalah sebagai berikut. Pertama, dapat digunakan untuk semua users tanpa proses aktivasi tambahan. Kedua, bisa nikmati extra buying power trade limit hingga 6 kali yang terdiri dari dua aspek. Yang pertama, regular buying power atau cash yang kamu miliki. Dan kedua, stok portofolio setelah dikurangi nilai haircut. Ketiga, bisa digunakan untuk membeli lebih dari 180 saham. Dan keempat, penalti fee 0,2% per hari. Agar tidak kena penalti fee, bisa beli dan jual saham di hari yang sama atau top up sebelum T+2 jam 6 PM. Agar lebih paham, mari simak simulasi berikut ini. Misalnya, RDN kamu berjumlah 1 juta rupiah. Portofolio 1 juta after haircut adalah 900 ribu. Itu artinya maksimal 6 kali tambahan buying power extra limit adalah 11.400.000 rupiah. Untuk melihat berapa besar trade limit dari saham, kamu bisa lihat tulisan yang tercantum pada setiap saham. Contohnya untuk saham BRI dan TLKM memiliki trade limit hingga 6 kali. Fitur ini bisa berdampak lebih maksimal jika kamu memahami beberapa poin ini. Pertama, extra trade limit bisa digunakan untuk boost return potensial, namun kamu harus pertimbangkan resikonya juga. Kedua, kamu sebaiknya sudah punya strategi trading yang terbukti valid, sehingga fitur ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi return. Ketiga, kamu harus memiliki manajemen risiko yang baik dalam menggunakan fitur trade limit untuk memperkecil potensi risiko yang mungkin bisa terjadi. Ingat, fasilitas ini memungkinkan user kena suspend buy, di mana user jadi tidak bisa membeli saham apabila pada hari ketiga setelah pembelian saham, kamu belum melakukan pelunasan pemakaian buying power tambahan. Kemudian di hari keempat setelah pembelian, akan dilakukan force sell apabila user belum melakukan pelunasan pemakaian buying power tambahan. Nah, agar tidak terjadi force sell, kamu harus mengingat beberapa hal berikut ini. Pertama, top up RDN maksimal T+2 pada pukul 6 PM. Kedua, top up RDN maksimal 4 hari setelah tanggal transaksi pada pukul 10 AM. Ketiga, jual saham saat T0. Dan yang keempat, jual saham maksimal 4 hari setelah tanggal transaksi pada pukul 10 AM. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mengetahui detail dari fitur ini, silahkan lihat beberapa artikel pada link berikut ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau kamu mau buka akun Ajaib, jangan lupa pakai kode baca saham ya. Pembukaan akun 100% online dan tidak ada minimum deposit. Kamu juga berpotensi mendapatkan hadiah 1 lot saham dari Ajaib Sekuritas jika menggunakan kode baca saham. Syarat dan ketentuannya bisa dibaca di sini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua nama saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Pertama, Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.